Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus nih ke jantungnya produk discovery, Betul. yaitu teknik-teknik pengujian yang krusial banget. Sumbernya dari buku Inspired. Iya, Misi kita kali ini jelas, ngebekali Anda dengan cara memvalidasi ide produk. Tapi secara cepat dan cerdas gitu ya. penting banget itu. Sebelum Anda keluarin waktu, tenaga, dana buat membangunnya. Nah, kenapa ini penting banget sih? Karena disinilah bedanya ide brilian yang beneran jalan sama ide yang cuma kelihatan bagus di atas kertas di presentasi gitu. Oke. Pengujian di tahap awal, atau kita sebut discovery testing ini, ya cara paling efektif buat hindari buang-buang sumber daya buat produk yang ternyata nggak dibutuhin pasar. Jadi intinya bikin apa yang beneran dibutuhin ya, bukan cuma apa yang bisa kita bikin. Tepat sekali. Itu kuncinya. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam. Sumber kita, Inspired, itu kan nekenin ada 4 risiko besar ya, yang harus dihadapi tiap produk baru. Betul. Sebelum katakanlah nulis 1 baris kode produksi. Apa aja tuh? Iya, 4 risiko ini kayak gerbang validasi gitu. Harus dilewatin dulu. Pertama, risiko nilai atau value. Oke. Ini pertanyaan paling dasar, tapi sering banget paling mematikan. Pelanggan beneran mau milih atau bayar nggak buat produk ini? Ini jebakan terbesar loh. Banyak produk gagal bukan karena nggak bisa dibuat, tapi ya karena nggak ada yang sungguh-sungguh butuh. Bener juga ya. Sering dengar cerita kayak gitu. Terus yang kedua? Kedua, risiko ketergunaan atau usability. Oke, mungkin mereka butuh, tapi bisa nggak mereka pakai produknya dengan gampang? Intuitif nggak? Oke. Jangan sampai udah butuh tapi makainya susah ya. Itu dia. Ketiga, risiko kelayakan teknis atau feasibility. Tim engineer kita realistis nggak bisa bangun ini? Dengan waktu, skill, teknologi yang ada sekarang. Sip. Dan yang terakhir? Keempat, risiko kelayakan bisnis atau business viability. Solusi ini dukung dan didukung nggak sama semua aspek bisnis kita? Kayak marketing, sales, legal, finance. Wah, lengkap ya. 4 pilar penting yang harus divalidasi di awal. Nah, terus gimana caranya kita nguji keempat ini, tapi dengan cepat dan efektif gitu? Kita masuk ke teknik-tekniknya nih. Tepat. Kunci discovery testing itu kecepatan dan belajar, bukan soal sempurna. Buat pengujian ketergunaan usability testing, tujuannya jelas ya. Iya, Mastiin pengguna nggak frustrasi pas pakai produk. Caranya, ya pakai prototype. prototype ya. Bisa dari yang simple banget, kayak sketsa kertas gitu, low fidelity, sampai model interaktif high fidelity. Tapi yang paling penting, libatin pengguna beneran. Oke, Terus amati langsung, di mana mereka kelihatan bingung, tersendat, ragu. Kita sebutnya friction points. Titik-titik gesekan gitu. oh, friction points. Kayak yang sering disebut Starbucks testing gitu. Ngajak orang nyoba sambil ngopi. Haha, bisa jadi salah satu pendekatannya tuh. Yang informal gitu ya, santai di lingkungan nyata. Iya, Tapi intinya bukan tempatnya sih, tapi observasi langsungnya itu. Gimana pengguna berinteraksi, bukan sekedar nanya pendapat umum mereka. oke, paham. Jadi observasi langsung. Nah, setelah mastiin pengguna bisa pakai, kita ke pertanyaan paling dasar tadi. Apa mereka mau? Di sini pengujian nilai, value testing masuk ya? Yang tadi dibilang paling krusial. Benar sekali, ini yang paling krusial. Di sini kita gali produk ini ngasih nilai yang cukup nggak sih buat pelanggan, sampai mereka mau pindah dari solusi yang udah ada mungkin, atau mau mulai pakai Soki. Gimana caranya tuh? Ada 2 pendekatan utama nih. Pendekatan kualitatif, ini fokusnya ke mengapa, tujuannya buat belajar cepat dan dapat insight mendalam. Belajar cepet ya? Iya, lewat wawancara, observasi pengguna pas nyoba prototype, di Inspired disaranin ini rutin dilakuin. Mungkin 2-3 kali seminggu pas lagi intensif. Tapi kan wawancara kualitatif gitu bisa subjektif banget ya. Gimana kita yakin insight-nya itu valid? Bukan cuma opini 1-2 orang. Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan nyari kebenaran mutlak dari satu wawancara, tapi nyari pola. Pola ya? Iya, pola dari beberapa sesi. Kita nggak lagi ngebuktiin hipotesis di sini, tapi lebih ke identifikasi tema, masalah, motivasi yang muncul berulang kali. Jadi, ngurangin ketidakpastian, bukan ngilangin sama sekali. Oke. Jadi, cari pola, terus pendekatan yang satu lagi. Nah, yang kedua pendekatan kuantitatif. Ini buat ngukur apa yang terjadi dalam skala lebih besar, buat dapat bukti statistik. Contohnya?
Contohnya kayak A/B testing buat bandingin versi, atau invite-only testing ke grup terbatas, atau analisis data penggunaan, kayak analytics, KPI gitu. Oh, kayak click paths gitu ya? Alur klik pengguna. Betul. Atau conversion rate, berapa persen pengguna yang nyelesain aksi penting. Ingat ya, data kuantitatif itu nunjukin apa, kualitatif ngejelasin mengapa. Keduanya saling melengkapi. Jelas banget bedanya. Oke, terus gimana dengan dua resiko terakhir? Teknis sama bisnis. Nah, buat pengujian kelayakan teknis, feasibility testing, kesalahan umum itu cuma nanya estimasi ke engineer di akhir proses. Ah, iya sering tuh. Kuncinya, libatin mereka sejak awal discovery. Kasih mereka waktu buat investigasi teknis. Seringkali hasilnya bukan cuma bisa atau nggak bisa, Terus apa dong? tapi bisa jadi insight kayak, oh bisa, tapi ada cara yang lebih simpel nih. Atau kayaknya teknologi X lebih pas deh. Pernah ada tim hampir bikin fitur rumit, engineer yang dilibatin dari awal ngasih saran pakai API pihak ketiga. Ternyata 80% lebih cepat implementasinya. Wah, signifikan banget ya bedanya. Iya, keterlibatan dini itu krusial banget. Terakhir, pengujian kelayakan bisnis. Business viability testing. Ini mastiin solusi kita nggak nabrak aspek bisnis lain. Contohnya gimana tuh? Ya, sesuai nggak sama brand dan strategi go-to-market dari marketing. Tim sales bisa jual nggak? Ada isu hukum atau kepatuhan nggak dari legal? Gimana model pendapatannya dari finansial? Tim customer success siap nggak dukungnya? Wah, banyak ya pemangku kepentingannya. Iya, ini tanggung jawab product manager buat mastiin semua lampu hijau nyala dari berbagai departemen sebelum komit buat bangun produknya. Jadi jelas banget ya, rangkaian pengujian discovery ini bukan cuma tambahan aja gitu, tapi benar-benar fondasi wajib buat bikin produk yang berhasil. Betul sekali. Intinya merangkul ketidakpastian dan belajar secepat mungkin ya buat ngurangin risiko gagal yang mahal itu. Tepat sekali. Dan buat Anda para pendengar, pahami teknik pengujian ini bukan cuma soal tahu cara kerja tim produk hebat, tapi juga soal adopsi pola pikir kritis. Maksudnya? Ya, gimana Anda bisa nguji asumsi-asumsi penting dalam kerjaan, atau bahkan mungkin kehidupan pribadi Anda, sebelum bertaruh besar gitu. Prinsip validasi cepat ini aplikasinya luas banget sebenarnya. Wah, iya juga ya. Pembahasan yang benar-benar ngebuka mata nih soal pentingnya validasi dini lewat teknik pengujian discovery ini. Sebelum kita tutup, Mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, kalau validasi ide sebelum investasi penuh itu sebegitu pentingnya di produk, seberapa sering sih kita sadar ngelakuin hal serupa? Maksudnya, nguji asumsi dasar kita pada keputusan-keputusan penting lain dalam hidup. Bisa nggak kita bikin prototipe cepat buat pilihan karir, rencana besar, atau mungkin hubungan? Sesuatu buat direnungkan aja. menarik sekali. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.